Oh iya, waktu pemaparan hanya 5 menit, jadi tolong di manage dengan baik begitu. Maaf Kak, apa sudah terlihat? Sudah. Kalau di sini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Deviani dari kelas Mahalayati, nomor absen 30, Malahayati, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari pekerjaan saya. Yang pertama itu, uraikan pemahamanmu mengenai fundamental gerakan pramuka. Jawabannya itu, fundamental menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang bersifat dasar atau pokok. Fundamental bermakna acuan dasar yang akan dianut oleh sebuah organisasi. Dalam hal ini, organisasi gerakan pramuka. Jadi, fundamental kepramukaan ialah dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan dalam kegiatan pramuka. Setidaknya ada 9 hal yang menjadi fundamental gerakan pramuka. Yang pertama itu definisi dari istilah pramuka. Istilah pramuka, pendidikan kepramukaan dan gerakan pramuka. Yang kedua, tujuan gerakan pramuka, yaitu ada karakter, keterampilan, kebangsaan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan kepramukaan atau SKU, SKK, SPG. Yang keempat, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang kelima, sistem AMONG. Yang keenam, pengembangan karakter, sesosif. Yang ketujuh, keterampilan dan teknik kepramukaan. Yang kedelapan, indikator ketercapaian tujuan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tujuan akhir hidup bahagia dan mati bahagia. Selanjutnya itu nomor 2. Uraikan pendapatmu mengenai alasan mengapa seorang pembina pramuka harus memahami fundamental gerakan pramuka. Jawabannya, karena dalam belajar kepramukaan ini, kita diharuskan mengenal fundamental gerakan pramuka. Fundamental kepramukaan itu ibarat sebuah fondasi rumah. Apabila fondasi bagus, maka rumahnya akan kokoh hingga hilir musim berganti. Maka dari itu, fundamental kepramukaan dapat kita gambarkan pada 15 tongkat yang menjadi fondasi hingga membentuk sebuah rumah. Sebelum masuk ke 15 tongkat, kita harus tahu apa itu fundamental kepramukaan. Fundamental memiliki arti dasar atau acuan dasar yang akan dianut oleh sebuah organisasi, sedangkan kepramukaan adalah pendidikan yang ada di pramuka. Sehingga fundamental kepramukaan ialah dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan dalam kegiatan pramuka. Dengan kita mengetahui fundamental gerakan pramuka, maka kita akan paham semua definisi tentang pramuka. Nah, selanjutnya itu nomor 3, jelaskan pengertian berikut ini. Yang pertama, pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boys Code. Yang kedua adalah gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Yang ketiga itu kepramukaan. Kepramukaan merupakan wadah proses pendidikan nonformal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Yang keempat, pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip
dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Dan yang terakhir adalah nomor 4, uraikan pendapatmu mengenai proses pendidikan dalam mencapai tujuan gerakan pramuka. Proses pendidikan bagi peserta didik ditujukan pada pencapaian tujuan gerakan pramuka. Proses pendidikan ini dilakukan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk peserta didik. Dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa sebagai pembinanya. Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum (SKU) dan syarat-syarat kecakapan khusus (SKK), serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan umum (SKU) adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Syarat-syarat kecakapan khusus (SKK) merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK, peserta didik secara tidak langsung dibawa bergerak, setingkat demi setingkat menuju ke tujuan gerakan pramuka. Dalam proses pendidikan peserta didik dalam belajar mengenai pramuka memiliki tujuan gerakan pramuka antara lain. Yang pertama, anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuatnya keyakinan beragama. Yang kedua, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Yang keempat, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tasya, Deviani yang telah menyampaikan apa yang menjadi kata hatinya kaitannya dengan pengerjaan do tadi. Untuk melengkapi itu sekarang ganti coba Tika Fahmi untuk bisa menyampaikan hasil karyanya. Dipersilahkan. Baik, izin untuk saya Tika Fahmi Afifah. Izin untuk share screen. Apakah suara saya terdengar? Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Bagaimana, Kak? Belum terlihat. Baik. Atau maaf tidak berarti mengurangi hak dan karena tidak bisa tampil ya dilarang. Coba kita ganti yang lain. Taskia Fatia Rizda.
Karena ini saya sistem random biasa. Oke. Bisa? Taskia. Ada Taskia? Mohon maaf kakak, di sini jaringannya sedang kurang bagus. Oh, kurang bagus juga. Oke, nggak apa-apa. Dari tahu ngacung coba di Anda yang nampak daripada Kak Ki menunjuk 2-3 orang yang sedang bermasalah. Siapa? Tolong. Tiara Asti. Ini Ika Fahmi. Oh, Ika Fahmi sekarang kok bisa muncul? Kalau begitu bisa dilanjut. Oke, iya. Oke, Maaf, makasih, Kakak. makasih. Laptopnya ada sedikit kendala, jadi nge-freeze sebentar. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan memaparkan hasil lembar kerja milik saya di segmen 2 mengenai fundamental gerakan pramuka. Nah, yang pertama adalah pemahaman saya mengenai fundamental gerakan pramuka. Fundamental gerakan pramuka adalah dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan dalam kegiatan pramuka. Kemudian yang kedua, apa pendapat saya mengenai alasan mengapa seorang pembina pramuka harus memahami fundamental gerakan pramuka. Jadi seorang pembina pramuka pramuka itu ibarat sebuah fondasi rumah. Jadi apabila fondasinya bagus, maka rumahnya akan kokoh hingga hilir musim berganti. Maka dari itu, pembina pramuka harus paham betul mengenai fundamental gerakan pramuka agar ketika memberikan bimbingan kepada adik-adik pramuka sudah memiliki acuan sendiri mengenai dasar mengajar kepramukaan. Kemudian yang ketiga, maaf ada sedikit kendala lagi, laptop saya nge-freeze. Ya, Dek, aja nggak apa-apa, dilanjut saja nggak apa-apa. Oke ya, Adik. Karena sebagian masalah sudah dijawab dan juga materinya sudah dikirim, saya kira sebagai gambaran di antara teman-teman kalian sudah ada gambaran yang bisa menjadi acuan di antara kalian yang nanti waktunya sampai dengan jam 11 atau jam 23.59 menit. Baiklah, sebelum kita masuk materi yaitu fundamental, kami perlu berorientasi kelas dulu ya. Ini di hadapan atau di dekat kami ada Kak Agus Yono MPD selaku Binsus kita. Kalau tadi kan orientasinya umum ya, sekarang orientasi kelas. Kebetulan Kak Gi, Kak Sugiono, Ahmad selaku yang materi awal. Kami perkenalan dulu ya. Kemudian pemandu yang masih muda ini tadi itu adalah Kak Hidayatullah. Ini orang staf warcap juga. Kemudian yang tadi ada dua beliau yaitu Kak Mustafa. Ya, itu pelatih yang tadi ada nambah, kemudian juga Kak Budi yang hari ini sudah bersama-sama kita. Ya, saya kira
Kita tidak harus ya Kak Yoga Mustafa ya, tadi sudah kami sebutkan. Nah, ini yang hari ini bersama-sama kita. Yang kedua, saya kira karena kegiatan kita adalah kegiatan kepramukaan, maka kalau kita terlalu semaneng ya Kak Gus ya, kelihatannya kok ya enggak. Mari walaupun jarak jauh kita tepuk pramuka dulu bersama. Tepuk pramuka. Gimana yang dari jauh bisa menjawab? Oh, oke. Ya, tadi peserta ganti sudah cukup lama kita nggak bertemu. Hari ini kita dipertemukan, ya. Kita dipertemukan. Modal utama dari sebagai seorang pramuka apa? Jangan dulu. Apa guna keluh kesah? Bisa? Apa guna keluh kesah pramuka? Bisa? Semuanya bisa? Oke, nanti kita lanjut. Kalau materi sudah rampung, itu nanti sekalian. Setelah kalian akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan, tujuan arah dari kegiatan kita, yaitu tentang fundamental, kemudian bagaimana kita harus memahami dan sebagainya. Kemudian di antara perwakilan dari teman-teman tadi sudah ada yang menjawab. Baiklah, mari kita bersama-sama belajar ya. Mari kita belajar bersama tentang fundamental gerakan pramuka. Oke, baiklah. Kami akan ya. Oke. Gimana? Ini sudah kelihatan atau sudah bisa dibaca? Ini ya. Udah, Kak. Udah ya? Iya ya. Baik, ya. Fundamental adalah sesuatu atau hal yang sangat prinsip yang harus diketahui oleh seorang pramuka, terutama adalah seorang pembina ataupun calon pembina. Ya. Ini. Jadi yang harus kita pahami dulu ya. Fundamental adalah hal-hal yang pokok, yang sangat mendasar di dalam gerakan pramuka yang perlu diketahui atau dipahami demi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Terutama adalah para pembina dan calon pembina. Ini. Kemudian hal-hal yang dasar yang perlu diketahui oleh seorang pembina, yang pertama dan metode gerakan pramuka serta kurikulum gerakan pramuka. Nah, dari contoh yang sudah dibaca dua orang, yaitu Citasa dengan Tika tadi, pada dasarnya berarti juga sudah paham ini adik-adik ini. Apakah memang ketika mengadakan kegiatan sudah memahami beneran, atau karena ada tugas langsung bisa mendownload gitu ya. Tapi tidak, yang jelas dari gambaran tadi adik-adik juga sudah mulai mengerti hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, arah dari kebijakan gerakan pramuka, yang pertama adalah tentang visi. Visi gerakan pramuka
adalah sebagai wadah utama pembentukan kader pemimpin bangsa. Ya. Jadi visi dari Gerakan Pramuka adalah sebagai wadah yang utama dalam pembentukan karakter pemimpin bangsa. Sedangkan misi dari Gerakan Pramuka yaitu mempersiapkan kaum muda untuk menjadi pemimpin yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini dari arah kebijakan dari Gerakan Pramuka. Sedangkan dari Undang-Undang Gerakan Pramuka yaitu nomor 12 tahun 2010 terdiri dari 9 bab dan 49 pasal. Yang antara lain di sana memuat tentang pramuka, gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, serta kepramukaan. Kemudian dari keempat pokok bahasan tersebut diharapkan memunculkan kecerdasan yang dikembangkan melalui kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Ya. Nah, itu yang dibidik dari kegiatan kepramukaan adalah kita mampu menciptakan manusia-manusia yang mempunyai kecerdasan-kecerdasan tersebut. Kemudian dari melalui bidikan tersebut, ya, ada juga kita atau di dalam Gerakan Pramuka melalui pendidikannya berupaya untuk bisa menampilkan kemampuan peserta didik kita yang memiliki kecakapan umum yang dibuktikan syarat kecakapan umum, kecakapan khusus atau syarat kecakapan khusus, dan menjadi seorang pramuka Garuda. Hal itu bisa dilakukan melalui teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Sedangkan tujuan dari Gerakan Pramuka yaitu menciptakan manusia yang beriman, berkarakter, berbudi pekerti yang baik, berjiwa nasionalisme dan Pancasilais, serta berkecakapan hidup. Adapun indikatornya yaitu bagaimana kita menciptakan atau menjadi manusia yang happy, yang bahagia, menjadi manusia yang health atau sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Kemudian juga menciptakan menjadi manusia yang suka menolong dengan ikhlas, juga menciptakan manusia yang kreatif dan berkarya. Sehingga tujuan akhir dari seorang pramuka yaitu bisa hidup bahagia, mati juga bahagia. Adik-adik,
untuk mewujudkan dari tujuan gerakan pramuka tersebut, ya, di dalam kegiatan kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ya. Prinsip dasar kepramukaan adalah hal-hal, ya, hal-hal yang harus difahami dan juga dimiliki sebagai seorang pembina atau pelatih, ya, yaitu Iman takwa. Menjadi manusia yang mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Sedangkan yang ketiga, yaitu peduli terhadap diri pribadi. Sedangkan yang keempat, ya, adalah taat kepada kode kehormatan. Untuk mensosialisasi atau melaksanakan itu tentunya dengan cara yang disebut dengan metode kepramukaan. Ya. Beberapa metode kepramukaan yang dirumuskan, yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Sedangkan yang kelima, yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Sedangkan yang keenam, yaitu satuan terpisah. Yang ketujuh, yaitu kehadiran orang dewasa. Sedangkan yang kedelapan, yaitu penghargaan terhadap kecakapan seseorang. Adik-adik sekalian, ya, itu antara lain hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian yang belum Kak Ki sampaikan yaitu pengertian dasar dari gerakan pramuka, dan pendidikan kepramukaan. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Biasa disingkat PDKMK. Kemudian pengertian dari pramuka adalah semua orang atau semua unsur yang menjadi anggota gerakan pramuka. Sedangkan kepramukaan adalah nama kegiatan dari anggota gerakan pramuka itu. Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga dalam membentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis,
yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dengan sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Sedangkan pengertian pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Adik-adik sekalian, selanjutnya tujuan, ya. Tujuan dari gerakan pramuka tidak lain adalah terbentuknya kepribadian, karakter, kebangsaan, serta memiliki kecakapan. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu, maka di sana di dalam kepramukaan itu ada yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum kegiatan kepramukaan yaitu pertama adalah para peserta didik harus menempuh dan melaksanakan apa yang disebut dengan syarat kecakapan umum. Yang kedua, syarat kecakapan khusus. Dan yang ketiga adalah syarat pramuka Garuda. Syarat kecakapan umum adalah semua harus ditempuh oleh seorang peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, maupun penegak dan pandega. Kemudian, kalau syarat kecakapan khusus adalah ditempuh oleh seorang pramuka berdasarkan tingkatannya masing-masing, kemudian nanti diwujudkan juga dalam bentuk tanda kecakapan. Sedangkan untuk pramuka Garuda adalah syarat kecakapan yang utama bagi seorang pramuka, baik itu siaga, penggalang, penegak maupun pandega yang mempunyai kualitas baik SKU-nya maupun SKK-nya dan menjadi contoh atau teladan bagi usia sebayanya. Oke. Adik-adik sekalian, saya kira itu penjelasan umum tentang fundamental, ya. Tentang fundamental yang kita bahas sampai pada itu, moga-moga dengan penjelasan kaki dihubungkan dengan pertanyaan tadi, ada linknya, sehingga nanti pada akhirnya adik-adik juga sangat memahami, dan pada gilirannya nanti ketika adik-adik sudah terjun di masyarakat sebagai seorang pendidik, tentunya paham hal tersebut sehingga mampu mentransfer baik itu pengetahuan maupun karakternya kepada peserta didik, sehingga insya Allah dan moga-moga negara kita semakin baik. Itulah yang bisa disampaikan sebelum sampai
juga Kak Dayat, kalau bisa jawab ya langsung Kak jawab, kalaupun Kak nggak bisa tentunya nanti kita rembuk atau kita jawab pada kesempatan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf, akan kami tutup kalau nanti setelah refleksi kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Tadi kami beri kesempatan 5 menit ya. Atau kalau masih ada waktu nanti bolehlah lebih dari itu. Silakan. Dengan cara mengacungkan diri atau mengacungkan tangan. Siapa namanya? Jadi pendamping kakak-kakak kamu ada di belakangnya kaki juga akan mencatat siapa yang responsif baik tentunya akan dicatat lebih baik dari yang lain. Walaupun kita dengan jarak jauh, tentu syarat kecakapan itu tetap kita berlakukan juga. Gitu ya guys ya. Oke, silakan. Ada. Sebelumnya izin masuk, Pak. Gimana? Izin masuk, izin bertanya, Pak. Kak. Yulia. Untuk syarat kecakapan umum sendiri itu proses-prosesnya seperti apa, Pak? Serta SKK dan SGP. Terima kasih. Sudah begitu. Ya. Proses. Baiklah, Adik Julia ya? Di siapa tadi? Iya, Pak. Julia Rakilianti. Begini, proses untuk SKU, SKK, dan SPG, jadi memang kurikulum kegiatan pramuka yaitu tertuang di dalam syarat kecakapan umum berupa buku, deh, ya. Tentunya sudah punya. Untuk siaga itu terdiri dari 3 tingkatan atau 3 kalau dianggap semester 3 ya itu ya. Jadi untuk siaga itu ada, untuk penggalang itu juga ada, penegak juga ada. Kemudian bagaimana caranya? Cara penyampaiannya adalah dikala adik-adik menyelenggarakan pembinaan tentunya harus melalui atau memakai dasar kurikulum itu. Kemudian pada satu saat atau setiap saat itu boleh diujikan kepada adik-adik kita. Sudah mampukah, sudah bisakah, dan kemudian di situ dibubuhkan tanda tangan. Insya Allah besok hari ketiga itu kita akan praktek tentang ujian SKU. Ujian SKU adalah penjabaran dari hasil dari apa yang kita sampaikan. Begitu pula SKK, kalau SKK itu adalah syarat kecakapan khusus di mana apabila adik-adik kita mempunyai keterampilan. Jadi pramuka itu tidak hanya teori saja, tetapi juga harus ada banyak praktek. Sebab kecakapan hidup tidak cukup dengan teori, tetapi juga ada kecakapan hidup di dalam kegiatannya.
Tadi sudah Kak Ki sampaikan, itu adalah contoh keteladanan. Adik akan sangat bagus manakala besok menjadi seorang pembina mampu menciptakan anak didiknya mencapai Pramuka Garuda. Walaupun mungkin Kak Ki sendiri juga belum pernah mendapatkan Pramuka Garuda. Besok atau nanti siang itu pelatih ada yang sampai mencapai tingkat Pramuka Garuda, Kak Yuga, nanti siang akan bertemu. Ya, itu sekarang sampai di pelatih, beliau juga sebagai seorang pramuka yang pernah mendapatkan tingkat Pramuka Garuda. Demikian, penjelasan kami ya. Jadi kurikulum itu penjabarannya dilaksanakan pada saat latihan, kemudian ujiannya sesaat. Buktinya nanti dibutuhkan tanda tangan pada buku SKU tersebut. Kemudian nanti diberi tanda kecakapannya. Kalau SKU itu terdiri dari 3 tingkat, yaitu kalau siaga itu berarti mula, bantu, dan tata. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik, tapi paling tidak ya kalau sedang mulai itu ya kira-kira 6 bulan ya, 6 bulan ya betul ya, 6 bulan. Saya kira begitu penjelasan kami. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan. Cara mengujinya. Tapi harapan beliau nesting cara menyampaikan masuk. Ini udah bisa langsung. Wis di mute. Oke, kakak sekalian, para pelatih dan juga adik-adik peserta itu penjelasan dari Kaki tentang fundamental gerakan pramuka. Moga-moga kita betul-betul memahami sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita besok dan juga bekal dari adik-adik ketika nanti sudah terjun di masyarakat akan berguna.
Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri dari pertemuan ini masih ada waktu sedikit. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Bisa ya? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak boleh berkesah. Apa guna keluh kesah? Ulangi dua. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak boleh berkesah. Apa guna keluh kesah? Udah cukup sekian dari kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman atau kakak-kakak semua, kita sudah memasuki tahap yang terakhir. Coba teman-teman sambil melihat di Google Classroom segmen 2. Itu nanti setelah refleksi ada application ya. Aplikasi yang disarankan di sini adalah silahkan teman-teman, ini waktunya sampai 11.59 atau jam 11 malam ya, sampai jam 23.00. Silahkan yang tadi membuat tugas didu, silahkan diperbaiki lagi setelah direfleksi sama Kak Gi tadi. Jadi diperbaiki lagi, ditambahi lagi materinya, disempurnakan lagi. Setelah dikira sempurna sama kakak-kakak semua, silahkan baru diupload yang paling baik menurut kakak. Jadi setelah kakak dikerjakan lagi direvisi ya, direvisi lagi, setelah itu diupload. Nah, kakak-kakak untuk hari ini mungkin banyak dari kita yang memang belum terlalu familiar dengan aplikasi Google Formulir ini, maka kita akan untuk hari ini mungkin menjadi pelajaran besar bagi kita karena tadi banyak teman-teman yang mengupload tapi sudah terlambat begitu. Tolong dicek kembali, tolong didengarkan kembali perintahnya. Kalau memang sudah diperintahkan misalkan harus melaksanakan do dulu atau introduction dulu, silahkan langsung apa yang harus dilakukan di situ, lihat tugasnya dulu sambil lakukan begitu ya. Jadi kita nanti KMD ini tidak semata-mata dari pelatih memberikan diflorkan, disiramkan semuanya langsung dikerjakan, enggak. Jadi kakak-kakak nanti melakukan dulu, habis itu diobservasi, nanti habis itu nanti direfleksi. Setelah direfleksi, kira-kira ternyata pemahaman saya ini berbeda dengan apa yang dikatakan sama pelatih begitu, maka nanti diaplikasikan kembali apa yang menjadi buah pikiran kita nanti sudah terupgrade dengan apa yang dikatakan sama pelatih. Nah, ini mulai masuk di tahap aplikasi atau application. Teman-teman silakan dibuka, terus masuk ke Google Classroom-nya ya. Ada yang kesulitan sampai saat ini? Sejauh ini ada yang kesulitan? Suara saya terdengar masuk di sana apa tidak? Kok diam saja? Terdengar, Pak. Iya. Saya malah takutnya jenengan-jenengan pada sudah lebih paham daripada kami karena ini memang aplikasi
agak yang masih memang baru bagi kami juga, dan ternyata harus butuh ekstra ya gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kalau di tempat saya memang ini sudah menjadi kebiasaan setiap hari begitu. Tapi ada beberapa yang memang sama sekali belum ada yang tahu begitu, karena di kuliahannya mungkin di UNES menggunakan aplikasi lain, tidak menggunakan Google Classroom seperti itu. Dan harus ada sosialisasi seperti itu. Nanti kalau ada apa bisa langsung diresponkan ke ini grup begitu. Terus setiap kali season ya, di satu season segmen itu ada beberapa itu ya tahapan. Tolong itu ada harus mengirimkan foto, itu jelas, itu menjadi poin penting. Jadi teman-teman itu semuanya ada nilainya. Jadi tolong diisi semuanya, karena ketika teman-teman salah info, salah upload, salah waktu, itu akan ketinggalan jauh. Ya, ditinggal sejelas, nggak akan ditungguin. Jadi kakak-kakak semuanya, teman-teman harus first respon, serta ini hari pertama, dan saya ingatkan kembali, besok ketika di rumah kakak-kakak memang tidak ada sinyalnya lemah, silahkan tidak harus di rumah, bisa ke musola ataupun ke tetangga ataupun ke tempat yang lebih tinggi ataupun kemana yang memang representatif untuk adanya sinyal begitu. Mungkin untuk segmen 2 kita lanjut di tugas saja sampai nanti waktunya habis. Silahkan jika untuk memperbaiki tugas-tugas, silahkan diperbaiki, dan silahkan ada di kolom chat sudah ada presensi, silahkan presensinya diklik biar memang teman-teman hari ini di segmen ini kakak-kakak itu memang sudah melakukan kegiatan KMD tahap yang awal seperti segmen 1 dan 2 begitu. Karena presensi ini juga berbatasan dengan waktu, jadi tolong dikondisikan masing-masing, karena kami tidak bisa menghandle semuanya. Kami hanya butuh waktu beberapa menit saja, langsung klek hilang semua nanti. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Kak Yulia, gimana? Ya, sebenarnya bukan bertanya, cuman lebih ke saya lebih paham apabila itu kan, jadi setiap segmen itu kan ada 5 kegiatan ya Pak. Nah, itu dalam Google Classroom kalau boleh itu setiap segmen dikasih keterangan 1, 2, 3 gitu Pak. Jadi kita melihatnya lebih enak, dan mau memperjelas juga terkait tugas berarti ada 3 kan ya Kak. Yang pertama tadi unggah foto kehadiran sama bukti yang pertama unggah foto, dan yang kedua itu ringkasan materi di menu application. Terus yang kedua itu LKP di mana diunggah di menu do, dan yang ketiga PR kita untuk menyelesaikan LKP itu. Benar begitu kan ya Pak? Betul. Nah, tadi juga ringkasan materi ini juga maksudnya untuk mengupload ini apa saja itu sudah tak kasihkan di grup juga, itu tata cara memasukkan nilai ataupun mengupload itu sudah tak kasihkan juga di grup. Terus untuk setiap segmen kakak-kakak semuanya, ingat setiap segmen itu hasilnya ada yang berbeda, jadi tidak semuanya kayak gitu ya. Ini mungkin hanya segmen 2 saja. Terus segmen 3, 4 mungkin ada yang berbeda. Jadi nanti ada setiap kali segmen, nanti kakak-kakak pelatih akan menjelaskan dulu. Setelah itu nanti teman-teman harus ngapain. Nah, begitu nanti teman-teman itu yang harus responnya di situ. Soalnya nanti ada berbarengan dengan waktu soalnya. Gitu. Ada lagi selain Kak Yuli? Izin bertanya Kak. Ya, dari siapa ini? Saya Firamita Febrina. Oh iya, Firamita. Ya, izin bertanya untuk tadi yang segmen 1 itu kan mungkin ada beberapa anak yang di bagian do itu terlambat, namun di bagian aplikasi sudah di-up. Jadi itu bagaimana gitu? Ya,
untuk untuk tugas selain application itu kan seperti introduction, do, observasi, refleksi itu ada menitannya. Artinya kalau sudah tidak bisa upload maka akan ketinggalan. Tapi kalau application itu sampai waktunya sampai malam. Artinya hanya itu saja yang bisa kakak-kakak semua bisa lakukan. Soalnya yang lain ketika sudah ada perintah kan nanti ada do itu dikasih berapa menit begitu. Nah, teman-teman tahu itu ngapain gitu. Nanti teman-teman harus ngapain, upload foto, upload video ataupun upload tugas itu harus cepat di situ. Biasanya cuma 10 menit, 20 menit ataupun ya paling panjang itu 20 menit, 30 menit gitu. Jadi nanti teman-teman harus siaga begitu, sinyal baik Android-nya ataupun laptopnya, PC-nya begitu. Harus proaktif begitu ya. Mungkin Kak Firanita paham ya ini ya, dan teman-teman yang lain ya. Baik, sudah paham Kak. Terima kasih. Oke, yang lain ada lagi selain Kak Firanita untuk sesi ini mungkin tanya jawabnya tentang aplikasi ataupun upload begitu saja. Biar nanti ke depannya tidak ada yang tanya lagi, hanya nanti menanyakan tentang tugas saja begitu. Biar hari ini selesai. Nanti di sini juga ada Kak Budi, ada Kak Yoga, ada Kak Mustafa, ada Kak Gi, ada Kak Agus Yuyono terutama yang jadi pinsus dari kelas kita di Mahalayati begitu. Ada lagi? Cukup? Izin masuk, Pak. Oh ya, Kak Vita Alia. Oke, gimana Kak Vita? Terima kasih, Pak. Itu yang bagian refleksi itu kan suruh memasukkan link Zoom. Itu dimasukkan atau cuma ditandai sebagai selesai gitu aja, Pak? Kak. Ya. Itu bisa ditandai saja. Zoom ini teman-teman bisa di copy linknya, bisa dimasukkan situ untuk setiap teman-teman yang upload boleh kayak gitu. Disesuaikan dengan tugasnya saja. Jika untuk memasukkan link Zoom, silahkan teman-teman bisa langsung link Zoom-nya ataupun langsung ditandai begitu ya. Itu link Zoom-nya di kopas dari file gitu, Pak? Iya, link Zoom ini saja begitu ya. Oh iya, di Word nggih? Nggak harus di Word, nggak langsung dimasukkan di situ, di Word boleh, di apa boleh gitu ya. Nggih, matur suwun. Iya. Untuk Kak Yesika Febrianti gimana? Izin masuk, Kak. Ya. Tapi sebelumnya suara saya terdengar tidak? Iya, terdengar. Ya, gini Kak, saya barusan mau presensi, tapi ketika saya mau ngupload buktinya, tetap aja dari sebelum-sebelumnya saya ditolak server, Kak. Jadi gimana ya untuk atasinya, Kak? Soalnya dari tadi yang juga presensi? Iya. Segmen kedua ini. Ditolak server mulu, Kak. Sana saya mau bukti, kan ada mengirim bukti. Nah, ketika saya mengirim screenshot yang Kakak kirim tadi ini, ditolak server mulu Kak. Dari sebelum-sebelumnya juga saya ditolak server. Saya sudah nyoba menggunakan kota dan wifi juga tetap aja Pak. Kak. Oh gitu. Gitu. Ganti email coba. Oh, ganti email bisa ya Kak ya? Iya. Oke. Maksudnya baik, soalnya Kak. kalau enggak emailnya sudah masuk mungkin terus habis itu nggak bisa masuk lagi. Oh, oke Kak. Terima kasih ya Kak. Oh iya. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau memang sudah dicukupkan, ini dari Kak Budi atau Kak Yoga ada yang mau ditambahkan? Kak Yoga mana Kak?
Baik, kalau memang sudah tidak ada, disebutkan saja kita untuk segmen 2 ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan segmen 2 ini dengan cukup lancar dan segala sesuatunya mungkin masih ada kekurangan di sana sini dan nanti kita akan lanjutkan ke segmen 3 mungkin setelah duhuran dari teman-teman karena mungkin teman-teman Jumat ya begitu ya. Jadi setelah duhuran mungkin nanti dilihat jadwalnya masing-masing harus ngapain saja begitu. Mungkin dari Kak Agus Yono ada tambahan? Ya, terima kasih Kak Hayat. Dari saya, kakak peserta yang saya cintai. Jadi tugas saudara, kakak-kakak pada hari ini segmen 2 sudah selesai. Lalu masih ada yaitu memperbaiki pekerjaan yang sudah diupload tadi. Jadi dipersilakan diperbaiki setelah mendapatkan pencerahan dari Kak Dio tadi. Sehingga hasilnya diharapkan yang upload di aplikasi nanti sudah final. Hasilnya dan nanti kakak download, kakak ambil dan kakak menilai hasil karya dari aplikasi. Dipersilahkan apa yang sudah diupload tadi bisa direvisi lagi, diedit lagi sampai ditunggu nanti pukul 23.59. Ya, jam 12 kurang gitu ya. Itu untuk waktu Indonesia bagian barat. Kalau yang bagian timur otomatis lebih dari itu. Silakan. Sekali lagi adik-adik selamat, sukses. Selamat berkarya, terus semuanya, semoga sehat semuanya. Demikian, terima kasih saya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Ini sudah kita lewati semua untuk segmen 2. Terima kasih bisa live Zoom, monggo silahkan bisa untuk melanjutkan aktivitas yaitu memperbaiki tugas yang sudah ada dan di-upload kembali di Vision aplikasi. Itu, monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Menyampaikan Kak untuk peserta KMD PKJ 2022 silakan yang belum mengisi presensi silakan mengisi presensi. Linknya sudah dikirimkan di room Zoom dan dimohon untuk tidak di-share di grup WA kita supaya teman-teman bisa mengikuti kegiatan di room Zoom dengan sepenuhnya. Terima kasih.